Masyarakat adat terancam. Ruang hidup masyarakat adat semakin terdesak seiring dengan konflik lahan tiada berkesudahan. Situasi ini sebagai dampak lemahnya perlindungan dan pengakuan. Konflik terbaru terjadi di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Di Desa Bukit Bulu, 4 warga yang memanen sawit milik perusahaan ditangkap polisi. Mereka dituduh mencuri, sedangkan warga mengklaim tengah panen di tanah leluhur. Seruyan menjadi wilayah rawan konflik antara warga dan perusahaan sawit. Konflik memuncak saat melibatkan aparat. Konflik serupa terjadi di Seruyan Raya pada Oktober 2023. Seorang warga desa Bangkal tewas ditembak polisi. Adapun polisi yang menembak diadili. Konflik yang mirip berlangsung di Sumatera dan Papua. Konflik wilayah adat aktif mencapai 100 kasus. Ruang hidup masyarakat adat terancam akibat proyek pembangunan dan industri ekstraktif. Hal ini menunjukkan lambatnya pengakuan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya. Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat, hingga Agustus 2024, luas wilayah adat teregistrasi 30,1 juta hektar. Peta wilayah adat yang diakui pemerintah daerah baru 4,8 juta hektar. Selain itu, luas hutan adat yang teregistrasi mencapai 23,2 juta hektar. Dari luasan itu, penetapan hutan adat dari pemerintah baru 265.250 hektar. Hampir 70% wilayah adat yang sudah dipetakan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Jumlah itu jauh dari target pemerintah memberikan 1,5 juta hektar perhutanan sosial termasuk hutan adat kepada masyarakat. Banyak lahan adat diserobot demi investasi. 1 dekade terakhir, ada 11 juta hektar wilayah adat yang dirampas sejumlah pihak. Kondisi tersebut berpotensi besar menimbulkan konflik berupa tumpang tindih kepentingan wilayah adat yang belum diakui. Salah satu titik sengketa berupa konflik tenurial atau hak lahan antara masyarakat adat dan berbagai pihak. Tidak mudah bagi masyarakat adat mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah leluhur yang sudah lama dimiliki. Mereka berhadapan dengan kekuasaan dan birokrasi pemerintah serta kekuatan korporasi. Masyarakat adat makin terpinggirkan di tanah leluhurnya. Belum diakuinya hak atas tanah leluhur ini membuat akses warga adat terhadap wilayahnya amat terbatas. Selama ini masyarakat adat menggantungkan hidup pada tanah berikut ekosistem dan kekayaan alamnya. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan menjadi keniscayaan bagi masyarakat adat agar keturunannya bisa memenuhi kebutuhan hidup dari alam. Sebagai penjaga terbaik sumber daya alam dan ekosistem hutan, warga adat bisa menjadi bagian dari solusi krisis iklim. Hari Masyarakat Adat Internasional yang diperingati setiap 9 Agustus menjadi momentum penting untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.